Pep yakin Haaland tampil lebih oke di musim depan. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku yakin Erling Haaland akan tampil jauh lebih baik pada musim depan, menilai kondisi fisiknya yang semakin bugar. Manchester City meraih hasil yang memuaskan pada laga pertama tur pramusim mereka di Asia tahun ini. Menghadapi Yokohama F. Marinos di Japan National Stadium, Tokyo pada Minggu 23 Juli malam waktu Indonesia Barat, The Citizens meraih kemenangan dengan skor 5-3. 5 gol kemenangan City pada laga itu dicetak oleh John Stones, Julian Alvarez, Bryce Erling Haaland, dan Rodri. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola mengomentari penampilan Haaland. Guardiola menilai kondisi fisiknya pada pramusim tahun ini jauh lebih baik ketimbang saat pertama kali dia datang. Sang manajer juga mengaku yakin Haaland akan menunjukkan performa yang lebih baik pada musim depan. Dibandingkan dengan musim lalu, dia lebih bugar, ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City. Dia jauh lebih baik daripada musim lalu ketika dia tiba. Kami ingin dia seperti musim lalu. Ia tidak mengalami cedera yang merupakan hal yang bagus, namun ia masih belum pulih seperti semua orang. Penting untuk mengambil ritme dan prinsip-prinsip yang kami lakukan setiap saat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kami mengenalnya dan dalam beberapa pekan dia akan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sekarang, tambah Guardiola. Sebagai informasi tambahan, pada musim lalu Haaland sukses mencetak 52 gol dan menyumbangkan 9 assist dari 53 penampilan di semua kompetisi. Bukan hanya itu, Haaland juga membantu The Citizens merengkuh treble dengan memenangkan Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. John Stones mulai nyaman jalankan peran sebagai gelandang. Bek Manchester City John Stones mengakui bahwa ia mulai menikmati peran barunya dalam menjalankan peran sebagai seorang gelandang bertahan. Manchester City meraih hasil yang memuaskan pada laga pertama tur pramusim mereka di Asia tahun ini. Menghadapi Yokohama F. Marinos di Japan National Stadium, Tokyo pada Minggu 27 Juli malam waktu Indonesia Barat, The Citizens meraih kemenangan dengan skor 5-3. 5 gol kemenangan City pada laga itu dicetak oleh John Stones, Julian Alvarez, Bryce Erling Haaland, dan Rodri. Pada laga tersebut, Stones kembali dipercaya untuk menempati posisi gelandang bertahan. Hasilnya, Stones tampil apik dan bahkan mampu mencetak salah satu gol kemenangan timnya. Stones sendiri mengaku mulai menikmati perannya sebagai gelandang bertahan. Salah satu alasannya adalah karena posisi tersebut membuatnya lebih leluasa untuk membantu serangan hingga mencetak gol. Saya sangat menikmatinya, kata Stones dilansir dari laman resmi Man City. Saya masih belajar setiap hari, berlatih, mencoba menguasai hal-hal kecil yang saya kuasai dan memperbaiki hal-hal yang belum saya kuasai. Dan jika manajer ingin memainkan saya di sana dan kemudian memutuskan untuk melakukan hal-hal baru atau hal-hal yang sama dan mengembangkannya dari musim lalu, saya akan memberikan yang terbaik seperti yang telah saya lakukan. Saya sangat menyukai kebebasan untuk maju dan menciptakan sesuatu dan mengeluarkan kualitas dan sisi permainan saya. Saya terkadang mengejutkan diri saya sendiri dengan posisi yang saya dapatkan. Tetapi ya, saya sangat menikmatinya dan saya hanya mencoba untuk memberikan segalanya setiap kali saya tampil. Guardiola, debut Kovacic bagus banget. Mateo Kovacic membuat penampilan pertamanya untuk Manchester City pada laga pramusim melawan Yokohama Marinos. Dan Pep Guardiola sangat puas dengan debutnya. Gelandang internasional Kroasia itu menjadi pemain baru pertama Man City di bursa musim panas ini. Kovacic diangkut dari Chelsea usai ditebus dengan kesepakatan yang bisa mencapai 30 juta pound sterling. The Citizens mendatangkannya usai berpisah dengan kaptennya, Ilkay Guendouzi, yang memilih tidak memperpanjang kontrak demi menyeberang ke Barcelona. Kovacic lantas membuat debutnya untuk Man City dalam kemenangan 5-3 atas Yokohama di Japan National Stadium Tokyo pada hari Minggu 23 Juli 2023. Di pertandingan itu, Mateo Kovacic dipasang sebagai starter dan bermain selama 45 menit.
Mantan pemain Inter Milan dan Real Madrid itu tampak sudah nyaman dengan rekan barunya di Man City. Kovacic digantikan Phil Foden di babak kedua. Guardiola tak segan memuji penampilan pemain barunya itu. Sangat bagus. Dia itu seorang pemain yang luar biasa. Kita semua tahu soal itu. Sahut manajer Man City itu di laman resmi klub. Ini baru pertandingan pertama. Dia harus mengenal kami dan apa yang kami mau, tapi tadi itu sangat bagus. Guardiola menambahkan. Mateo Kovacic niscaya akan kembali dimainkan di laga pramusim Manchester City selanjutnya. Karena si Biru Langit akan menghadapi Bayern Munich dan masih di tempat venue yang sama pada 26 Juli mendatang. Chelsea dan Manchester City saling sikut untuk dapatkan Michael Olise. Chelsea dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 39 juta pound sterling untuk mendatangkan Michael Olise dari Crystal Palace. Tetapi mereka akan menghadapi persaingan dari Manchester City. Manchester City melihat pemain sayap tersebut sebagai pengganti potensial untuk Riyad Mahrez. Karena ia akan meninggalkan Etihad Stadium setelah menyetujui kepindahan senilai 34,7 juta pound sterling ke tim Arab Saudi Al Ahly. Namun, jika tim asuhan Pep Guardiola menginginkan Michael Olise, mereka tentu harus bertindak cepat. Karena RMC Sport mengabarkan bahwa Chelsea tidak hanya mengajukan penawaran, tetapi juga sang pemain telah tergoda oleh proyek di Stamford Bridge. Pemain berusia 21 tahun tersebut sebelumnya telah dikaitkan dengan Arsenal, Liverpool, dan juga Paris Saint-Germain. Tetapi pada bulan April yang lalu, diberitakan bahwa ia bersedia untuk tetap berada di Selhurst Park selama 1 musim lagi untuk melanjutkan perkembangannya. Ia adalah salah satu talenta muda yang kurang diperhitungkan di Premier League, yang telah menikmati peningkatan pesat sejak bergabung dengan Crystal Palace dari Reading dengan nilai transfer 8 juta pound sterling 2 tahun yang lalu. Lalu pada musim yang lalu, ia sudah mencetak 2 gol, termasuk tendangan bebas yang menakjubkan saat melawan Manchester United. Namun yang lebih penting lagi, ia sudah mencatatkan 11 assist. Sebuah prestasi yang hanya bisa ditandingi oleh Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, dan Leandro Trossard. Beberapa pihak pun mengklaim bahwa pemain asal Prancis tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta pound sterling. Namun Crystal Palace dikabarkan telah menghapus klausul tersebut dari kontraknya pada bulan November lalu dengan kesepakatan yang akan berlaku hingga tahun 2026 nanti.